Anggap sebagai tantangan, atau istilah kerennya, take it as a challenge. Kalimat itu udah jadi mantra hidup gue selama belasan tahun kerja di korporasi. Menolak mikir drama, menolak mikir realita. Yang penting, kerja. Gaji masuk, kontrakan aman, keluarga dan para anabul senang. Tapi seiring bertambahnya usia, ternyata gue gak setangguh itu. Satu keputusan sepihak yang mungkin masih bisa diterima banyak orang, justru jadi titik balik yang bikin gue mulai mikir ulang. Anggap itu sebagai tantangan. Suara itu terus muter di kepala, kayak kaset rusak. Ya, gue tetap kerja dengan tanggung jawab. Ya, gue makin sering curhat ke Gusti Allah. Dan ya, gue cuma bisa pasrah dan manut. Sampai di titik, gue jadi sering nangis tengah malam tanpa sebab. Kepala sering sakit, ngerasa mual tiap mau berangkat kerja, ngerasa demam gak jelas. Tapi gue tetap maksa bertahan. Take it as a challenge, jilid 2. Sampai suatu ketika tubuh gue nyerah, kolaps, keluar masuk rumah sakit berkali-kali. Diagnosis, hipertensi. Di situ semuanya mulai kebuka. Gue mulai nyalahin diri sendiri karena produktivitas menurun. Mulai marah-marah gak jelas ke orang-orang rumah. Bahkan ke anabul yang gak ngerti apa-apa. Parahnya, gue mulai nyalahin keadaan. Kenapa gak ada yang ngertiin gue? Dan di titik itu gue sadar, ini udah gak sehat. Ini bukan gue. Dada gue rasanya sesak. Ngomong juga udah males. Suatu malam, gue nangis lagi tanpa suara. Curhat lagi ke Gusti Allah. Aku udah ikhlas, tapi kenapa makin nyesek ya? Sejak itu gue jadi sering melamun, ngindarin keramaian, capek tanpa sebab. Sampai pada suatu malam, di kepala gue muncul suara kecil. Sudah cukup, pisahkan dirimu. Awalnya gue abaikan, tapi makin hari, motivasi makin habis. Gue gak mau nyalahin keadaan. Jadi gue memilih merenung sambil mandangin bintang. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidup, gue memilih diri sendiri. Gue resign, bukan karena nyerah, tapi karena gue butuh mengkalibrasi diri, ngatur ulang arah hidup ke depan. Ajaibnya, setelah resign, kepala gue gak sering pusing lagi. Mual juga berkurang. Tensi darah pelan-pelan kembali normal. Gak perlu lagi kunjungan dokter berkala. Bohong kalau gue gak khawatir soal masa depan. Apalagi sekarang statusnya pengangguran. Tapi yang paling penting, gue gak sakit-sakitan lagi. Ya, jalan hidup emang gak selalu kelihatan. Jadi kalau jalannya belum ada, mungkin kita cuma harus berani buka jalan sendiri. Yang penting sehat dulu. Rezeki masih bisa dicari. Dan buat para pejuang keluarga di luar sana, tetap semangat ya. Jadi idealis itu bukan kelemahan. Itu kompas hidup. Buat kita tetap tahu arah.